nikel ini adalah mineral masa depan karena Ya. sebagai salah satu bahan baku pembuatan baterai. Nah, kita tahu ke depan industri semua sudah bergeser kepada pemanfaatan baterai, baik dalam semua sektor, baik otomotif, juga kelistrikan dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini peluang yang sangat besar bagi daerah-daerah yang punya nikel seperti Morowali Utara. Kita punya tambang minyak di sana yang kemarin sempat stop ketika harga minyak bumi lagi jatuh. Tapi beberapa saat yang lalu mereka akan mulai kembali tahun ini untuk aktif kembali di lapangan. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Senang sekali nih sahabat Kompas.com bisa bertemu lagi dalam program Nusaraya. Kali ini Nusaraya akan berbincang-bincang di suatu daerah yang potensi nikelnya kuat sekali ya untuk Indonesia. Nah, untuk seperti apa sih kita mengetahui potensi nikelnya dan kekayaan-kekayaan lainnya nih yang ada di satu kabupaten ini, kita akan berbincang dengan Bapak Delis Julkarson selaku Bupati Morowali Utara. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik Mbak Mei. Selamat datang Pak di program Nusaraya ya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Sama-sama Pak. Pak Delis, kalau misalnya boleh di-share nih Pak, Bapak kan baru menjabat sebagai Bupati Morowali Utara selama 1 tahun ya. Iya, dan ini kalau tidak salah generasi ketiga Bapak, generasi ketiga Bupati ya Pak ya? Ya, setelah PLT dulunya, kemudian Bupati terpilih 1 periode, kemudian lanjut saya. Ya. Nah ini seperti apa nih Pak, Bapak mengembangkan visi misi dan program kerja untuk Morowali Utara, dan kita lihat di sini tuh banyak sekali pengembangan ekonominya nih dari Morowali Utara, dari nikel, pertambangan, dan lain-lain. Bagaimana top priority ekonominya sendiri nih Pak? Ya, Morowali Utara adalah kabupaten yang baru jalan 9 tahun tahun ini. Sebagai kabupaten yang baru tentunya butuh percepatan, dan Morowali Utara adalah daerah yang dikaruniai Tuhan kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Nah, tentunya bagaimana kekayaan alam yang ada ini kita bisa manfaatkan sebaik-baik sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, karena itu kami punya visi, pemerintahan tahun ini memiliki visi, yaitu mewujudkan masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Nah, tentunya ini sangat berkaitan dengan sumber daya manusia juga yang kita miliki di sana. Bagaimana? Karena kami berpikir kekayaan alam yang melimpah jika tidak dikelola oleh potensi sumber daya manusia yang kompeten, maka itu akan habis. Tapi yang terpenting bagaimana kita membangun manusianya juga. Karena itu kami fokus pada sumber daya manusia, yaitu visi sehat, cerdas, dan sejahtera. Nah, secara untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan potensi yang ada, maka kami melakukan beberapa langkah-langkah untuk mempercepat itu. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun infrastruktur penghubung yang menjamin konektivitas antar wilayah. Karena ini penting untuk lalu lintas barang, lalu lintas orang, sehingga roda perekonomian tadi di daerah yang terisolir juga bisa berkembang. Suplai barang juga bisa sampai ke daerah-daerah yang sulit, baik di perifer maupun mungkin di pesisir. Yang kedua adalah kami fokus bagaimana membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Kami menggandeng para investor yang ada untuk memberikan kesempatan yang pertama kepada anak-anak daerah, untuk mereka bisa bekerja di perusahaan yang ada itu. Artinya kita ingin supaya kehadiran investasi itu bisa menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika lapangan kerja terbuka, tentunya angka pengangguran akan menurun. Kemudian yang ketiga adalah kita mendorong UMKM untuk bertumbuh. Kita mengembangkan UMKM ini, harapan kita adalah UMKM yang muncul di setiap desa nantinya akan menjadi supplier untuk setiap industri atau investasi yang masuk ke Morowali Utara. Tahun ini kami mengalokasikan bantuan modal usaha untuk setiap desa sebesar 300 juta. 300 juta rupiah setiap desa. Ini kami berikan untuk menstimulus supaya muncul di luar BUMDes, muncul UMKM oleh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Nah, itu kita bagi untuk kelompok usaha pemuda, kelompok usaha perempuan, dan juga kelompok usaha di sektor pertanian dan perikanan. Kemudian yang berikut adalah kita mendorong untuk pengembangan agribisnis. Kenapa agribisnis kita dorong? Sekali lagi karena kehadiran industri dan investasi yang ada ini mendatangkan banyak pekerja. Nah, tentunya kebutuhan logistik, baik pangan itu sangat besar. Nah, kami bisa mensuplai itu, baik berasnya, baik ternaknya, baik kebutuhan sayurnya, seperti itu. UMKM yang menonjol di Morowali Utara itu apa ya Pak, kalau boleh dibagikan nih ke sahabat Kompas.com? Ya, hari ini yang masih bergerak di sektor pangan, sektor makanan, itu yang masih dominan. Oke, itu yang dominan ya. Kalau misalnya tadi kan di awal saya sempat mention kalau misalnya
nikel di Morowali Utara salah satu yang menjadi sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam di Morowali Utara. Selain nikel, sektor apa lagi nih akan mau dikembangkan oleh Morowali Utara sendiri? Ya, tadi itu karena nikel ini kan tidak semua kecipratan dari industri nikel yang hadir. Baik industri penambangan maupun industri pengolahan nikel. Tidak semua kecipratan dari dampak itu. Tapi semua kecipratan inflasinya. Nah, inflasi cukup tinggi di Morowali Utara karena kehadiran industri itu. Harga sayur, harga ikan itu jadi mahal. Naik nah, ya, Pak. naik. Nah, bagaimana supaya masyarakat yang lain tidak terbeban dengan inflasi? Maka mau tidak mau kita harus mendorong mereka untuk bisa meningkatkan penghasilan mereka. Nah, sektor apa yang kita kembangkan untuk sebagai supporting dan juga nanti dampak dari kehadiran investasi? Yang pertama tadi saya sampaikan sektor agribisnis. Nah, itu tujuannya adalah untuk menjamin suplai kepada industri dan investasi yang hadir. Kemudian yang kedua adalah sektor pariwisata. Karena dengan banyaknya karyawan, dengan banyaknya tenaga kerja, maka mereka butuh tempat liburan, butuh tempat wisata. Pasarnya sudah tersedia. Siapa itu? Yaitu karyawan. Morowali sendiri punya kurang lebih 80 ribuan tenaga kerja. Morowali Utara sendiri juga puluhan ribu. Nah, ini kalau dikombain, ini menjadi pasar yang potensial untuk wisatawan domestik aja dulu, wisatawan lokal. Nah, karena itu kita juga mengembangkan pariwisata kita untuk bisa kita benahi, untuk bisa menjadi destinasi wisata yang bisa dinikmati oleh semua orang. Apa aja nih Pak destinasi wisata yang bisa dikunjungi nih kalau mau ke Morowali Utara? Ya, kami Morowali Utara punya teluk yang sangat indah yang namanya Teluk Tomori. Teluk Tomori. Ya, di kawasan Teluk Tomori ini banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi sehari, one day trip. Ya, apa itu? Ada Bukit Teletubbies, ada Tapak Tangan Raja, ada Batu Payung, kemudian ada gua di pinggir laut yang unik. Kemudian ada hutan mangrove di Koya. Kemudian ada Puncak Harmoni di Desa Krolaki, ada air terjun Mata Rutung. Ini semua di pinggiran teluk ini. Bisa langsung seharian dieksplor ya Pak? Diputari ekspor sehari. Karena jarak antar destinasi wisata itu 5 menit sampai 10 menit. Oh, deket-deket ya Pak berarti dekat-dekat ya? semua. Dan dalam satu kawasan itu yang menarik. Nah, kemudian keunggulan yang dari Teluk Tomori ini adalah lautnya tenang. Karena dia teluk yang cukup jauh menjorok ke dalam sehingga praktis ombaknya sangat kecil. Sehingga sangat potensial menurut kami untuk bisa dikembangkan ke depan sebagai pusat water sport atau wisata bahari ke depan di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia ini. Ya aman ya karena ombaknya juga tidak terlalu besar ya. Ombaknya tidak besar, relatif kelihatan seperti danau, dan juga binatang-binatang buasnya juga yang biasa ditakuti di laut, hiu dan lain sebagainya itu juga praktis kita tidak jumpai. Oh gitu ya, jadi aman lah ya buat para wisatawan. Tadi seperti mention Bukit Teletubbies itu maksudnya gimana tuh Pak? Apa ada tinggi-wingkinya? Ya, karena bukitnya bukit-bukit Padang, sehingga mirip dengan bukit-bukit yang ada di film Teletubbies. Oh, oke. Ya, istilahnya aslinya adalah Bukit Bajo sebenarnya, tapi lebih populer disebut dengan Bukit Teletubbies. Nah, kalau misalnya tadi kita kan sebelum syuting sempat ngobrol nih, pariwisata lainnya yang mau dikembangkan adalah kalau nggak salah suku yang ada asli dari Morowali Utara ya? Suku Wana. Itu bagaimana nih Pak? Kedepannya Bapak memiliki visi misi untuk mengembangkan suku Wana ini. Kalau misalnya kita kan sekarang sudah mengenal suku yang dikembangkan adalah suku Baduy kan, kalau yang ada di Indonesia ini. Kalau suku Wana sendiri bagaimana Pak? Ya, saya punya terbersit ide itu ketika saya sempat berkunjung ke Brasil. Ketika saya di negara itu saya ditawari paket untuk hidup di tengah hutan Amazon, paket wisata. Itu harganya lumayan mahal, 60 juta lebih. Nah, ternyata ada peminat untuk sektor wisata ini. Nah, kami juga punya potensi suku Wana, suku yang tinggal di pedalaman, yang di hutan, yang juga dekat dengan Teluk Tomori. Nah, mereka punya budaya sendiri yang unik, dan mereka juga punya kehidupan sendiri yang mungkin bagi orang luar itu menarik. Sehingga itu tinggal kita tata nanti, bagaimana masyarakatnya kita edukasi, kemudian homestay lokalnya mungkin kita benahi, sehingga layak untuk ditempati oleh para wisatawan. Oke, berarti mau dibina ya Pak ini supaya menuju ke sana ya. Nah, kalau misalnya dari sumber daya alamnya sudah kaya, kita mau membahas sumber daya manusianya nih Pak sendiri nih. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia di sana? Tadi kan ada anak-anak muda juga yang membantu mengembangkan juga, terus suku Wananya juga mau dibina juga. Nah, kalau untuk sumber daya manusia lainnya nih Pak, bagaimana mengembangkannya supaya bisa membantu pariwisatanya, nikelnya, pertambangannya dan lain-lain. Itu tadi tenaga kerjanya maksudnya yang dari lokal juga kan Pak? Iya.
Ya, memang fokus kita pembangunan sebagaimana saya sampaikan tadi adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, visi tadi sehat cerdas ini berkaitan dengan SDM. Nah, kami punya program untuk kesehatan gratis. Kami telah memperoleh predikat Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan. Artinya seluruh masyarakat Morowali Utara telah kami cover dengan BPJS Kesehatan. Oh, oke. Sebagian dibayarkan oleh pemerintah pusat dan yang tidak dibayarkan kami bayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi ada 2 kabupaten yang mendapat predikat ini di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Morowali dan Morowali Utara dari 13 kabupaten kota. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pendidikan. Untuk memotivasi, mendorong supaya anak-anak daerah mau terus bersekolah tanpa dibebani lagi biaya yang terlalu besar, maka untuk SD SMP juga kami bebaskan. Jadi tidak ada lagi pembayaran uang komite untuk siswa-siswi di SD SMP. Kemudian setiap tahun kami berikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa Morowali Utara. Yang menempuh pendidikan perguruan tinggi seluruhnya kami kasih beasiswa. Kami support setiap tahun. Oh ya, tadi juga kebetulan hari ini Morowali Utara juga anak mudanya berhasil mendapatkan juara untuk Putra Bahari ya Pak ya? Putra Wisata Bahari. Putra Wisata di ajang Bahari. Pemilihan Putra Putri Wisata di Bali kemarin, 2 hari yang kemarin. Dan kita bersyukur bahwa perwakilan dari Morowali Utara meraih predikat sebagai Putra Wisata Bahari. Nah, tentunya ini sebuah hal yang tidak kebetulan, karena Pemda Morowali Utara lagi konsen untuk pengembangan wisata bahari. Ya, kita berharap putra wisata kita ini bisa maksimal mungkin untuk mempromosikan potensi yang ada ini. Nah, di samping itu juga tadi berkaitan dengan tenaga kerja, maka baru beberapa hari yang lalu kami juga menandatangani MOU dengan pihak investor, pihak perusahaan PT Gunbuster Nikel Indonesia untuk memberikan pelatihan skill bagi anak-anak muda Morowali Utara. Nah, kami akan melatih mereka untuk bisa memegang posisi-posisi yang tenaga-tenaga yang skill. Seperti operator kren, operator alat berat, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill. Kami bekerja sama untuk mengembangkan lembaga pelatihan untuk membina anak lokal sehingga mereka tidak hanya sekedar jadi buruh kasar, tapi juga menjadi tenaga skill. Ya, itu dia ya, potensi SDA dan SDM-nya diselaraskan ya Pak. Nah, kalau misalnya dari tadi Bapak singgung sedikit ada investor yang masuk nih Pak. Bagaimana ini Bapak sendiri memaintain untuk peluang investasi di Morowali Utara sendiri? Ya, kami gencar. Saya hampir setiap weekend meluangkan waktu untuk bertemu para investor-investor. Jadi kan setelah di luar jam kantor, saya berusaha semaksimal mungkin mengajak, ayo ke Morowali Utara berinvestasi. Karena kami sadar betul bahwa dengan kehadiran investasi itu akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah. Tentunya uang beredar besar, kemudian industri pendukung yang lain juga akan tergerak. Sektor ekonomi yang lain akan tergerak. Baik itu sektor jasa, misalnya perhotelan, kemudian ada konsumsi, makanan, kemudian sektor-sektor supply yang lain. Sehingga kami selalu mengajak, ayo datang ke Morowali Utara. Ya, kami akan membantu sebisa mungkin apa yang bisa kami bantu untuk memperlancar proses investasi. Tapi kami juga sering meminta kepada investor, ya, kami akan sangat ramah terhadap investor, tapi tolong juga ramah terhadap masyarakat dan juga terhadap lingkungan. Nah, itu dia Pak. Itu yang kadang suka menjadi isu yang suka dibalik kalau misalnya kita mengembangkan nikel dan segala macam, ntar mikirnya alamnya gimana nih Pak? Tadi kan Bapak juga bilang harus ramah juga terhadap lingkungan. Bagaimana nih Bapak memberitahukan kepada investor untuk ini loh cara ramah lingkungan kalau mau investasi di Morowali Utara sendiri? Ya, jadi kami selalu menyampaikan itu kepada investor. Kemudian yang kedua kami sering mengajak mereka diskusi. Ada hal-hal yang berkaitan dengan dampak lingkungan, kami mengajak mereka untuk segera menata kembali jika terjadi kerusakan lingkungan. Yang kedua, kemarin kami baru diskusi dengan salah satu pemilik IUP di Kabupaten Morowali Utara, yang hari ini mulai menerapkan teknik pertambangan dengan konsep good mining practice. Bagaimana prosesi pertambangan yang sesuai dengan kaidah dan aturan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jadi bagaimana setelah pasca tambang direklamasi, ditanami dengan tanaman-tanaman produktif. Kemudian nantinya bagaimana topsoilnya bisa ditabung, bisa jadi setelah proses tambang selesai ini dikembalikan kembali ke daerah pasca tambang, kemudian direklamasi kembali, ditanami pohon-pohon yang produktif yang nanti ke depan bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat. Kemudian jadi setelah tambang selesai. Jadi diperbaiki lagi ya Pak setelah itu. Itu salah satu langkah untuk tetap menjaga lingkungannya. Nah, kalau dari SDM sendiri Pak gimana nih melihat banyaknya investor yang datang dan juga yang pastinya kan ikut membantu nih menjaga lingkungan yang ada. Apakah dari SDM sendiri Bapak agak susah nih PDKT-nya dulu nih buat
saling bantu jaga lingkungan, atau dari SDM-nya sendiri, ayo kita sama-sama juga jaga lingkungan gitu? Ya tentunya memang menjaga lingkungan ini harus partisipasi semua orang. Baik partisipasi dari para investor, baik kita juga selaku pemerintah daerah dan juga masyarakat. Makanya kita sering mengajak mereka, ayo sama-sama kita menjaga lingkungan ini. Coba kita sama-sama mengawasi juga ini. Dan kita menimbulkan kesadaran kepada ketika beberapa saat yang lalu ada acara kita penanaman pohon di lokasi tambang, saya menyampaikan bahwa harapan kami pasca tambang ini Morowali bukan menjadi daerah yang kubangan, yang ditinggal menjadi daerah yang gundul, tandus dan penuh dengan kubangan. Kami berharap setelah pasca tambang ini Morowali Utara tetap menjadi daerah yang hijau. Karena itu kami terus mendorong para para penambang-penambang yang ada untuk bisa meniru good mining practice yang diterapkan dengan proses reklamasi yang memang cost-nya agak sedikit besar, tapi tentunya ini menjadi beban moral dan beban bersama untuk menjaga lingkungan. Oke Pak, kalau misalnya dari pemberdayaan lingkungan sendiri kan tadi direklamasi, kalau misalnya hasil tambangnya sendiri diolahnya seperti apa tuh Pak? Kan jadinya limbah kan kalau misalnya yang kita ketahui gitu Pak. Ya, jadi yang ada sekarang adalah industri yang ada sana, industri pemurnian nikel yang mengolah tanah-tanah yang mengandung nikel tadi dimurnikan menjadi NPI, nickel pig iron. Nah ini yang dikembangkan industri yang ada. Tentunya hilirisasi ini kita berharap nanti ke depan juga lebih pada produk-produk yang langsung jadi, bisa seperti itu, stainless steel misalnya, atau kemudian nanti baterai misalnya. Nah kita berharap ke depannya the next itu akan seperti itu. Sebenarnya kalau perusahaan tambang menerapkan tadi praktek good mining practice tadi, maka itu sebenarnya hampir minimal terjadi limbah atau kerusakan alam yang lebih besar. Kenapa? Karena tadi ketika misalnya proses penambangan, mereka bisa membuat sedimen-sedimen pond yang bisa menyaring air dalam beberapa tingkatan sebelum masuk ke sungai. Sehingga ketika masuk ke sungai itu sudah jernih. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah reklamasi pasca tambang. Nah, ini yang juga harus diterapkan. Nah, kalau praktek ini diterapkan secara disiplin oleh para penambang, maka kerusakan lingkungan akan minimal. Ya, memang terjadi istilahnya kerusakan hutan untuk sementara karena proses pertambangan. Tapi setelah itu direklamasi, maka dalam 3-4 tahun ke depan, maka posisi itu akan kembali lagi. Ya, tadinya hutan yang dengan varietas tanaman yang kayu yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis oleh masyarakat, menjadi hutan dengan tanaman-tanaman yang produktif. Misalnya hari ini ada yang tanam durian, ada yang tanaman macam-macam untuk di lahan reklamasi itu. Sehingga harapan kita ke depan betul-betul tanaman yang ditanam adalah tanaman produktif yang bisa menambah penghasilan masyarakat pasca penambangan yang ada. Oke. Itu gimana tuh Pak? Kan belakangan ini dulu sering gencar investasi baterai nih Pak, apalagi kan dicadangkan kendaraan-kendaraan listrik, kan pastinya butuh nikel juga. Nah, bagaimana Morowali Utara mengambil kesempatan peluang itu Pak? Ya, nikel ini adalah mineral masa depan karena sebagai salah satu bahan baku pembuatan baterai. Nah, kita tahu ke depan industri semua sudah bergeser kepada pemanfaatan baterai, baik dalam semua sektor, baik otomotif, juga kelistrikan dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini peluang yang sangat besar bagi daerah-daerah yang punya nikel, seperti Morowali Utara. Nah, kita berharap ke depan tentunya ada industri-industri yang tadi saya katakan, hilirisasinya lebih jauh, seperti baterai dan lain sebagainya yang akan masuk ke Morowali Utara. Seperti itu. Dan kami sangat membuka diri untuk setiap investasi yang akan masuk lagi ke Morowali Utara untuk apalagi misalnya untuk industri pembuatan baterai. Nah, kalau misalnya tadi sebelum syuting kita berbincang kalau misalnya selain nikel juga ada minyak bumi ya, salah satu potensinya itu bagaimana nih Pak cara mengembangkannya, dan kemarin-kemarin kan sempat ekonomi sempat gonjang-ganjing karena minyak nih Pak. Itu dampaknya seperti apa waktu itu di Morowali Utara? Ya, kita punya tambang minyak di sana yang kemarin sempat stop ketika harga minyak bumi lagi jatuh. Tapi beberapa saat yang lalu saya dari pihak perusahaan baru ketemu, mereka akan mulai kembali tahun ini untuk aktif kembali di lapangan. Pak Delis, di Oktober tahun ini kalau saya tidak salah menangkap nih, akan ada ulang tahun Morowali Utara ya Pak, dan akan ada event nih katanya di sana ya Pak. Iya, jadi tahun ini kita akan ulang tahun yang ke-9. Ke-9. Ya. Nah, tentunya
kita memanfaatkan juga waktu-waktu ulang tahun ini untuk mempromosikan daerah, membuat event-event yang membuat orang melirik ke Morowali Utara. Tapi kita merencanakan pada saat ulang tahun ke-10 nanti menjadi puncak kita untuk membuat gebyar yang bisa lebih menarik banyak mata untuk melihat Morowali Utara. Oke, jadi ulang tahunnya kapan tuh Pak kalau boleh tahu? 23 Oktober kita. 23 Oktober nanti ulang tahun ke-9 Morowali Utara ya. Wah, semoga lancar ya Pak untuk acara eventnya. Nah, kalau misalnya ini saya dapat info kalau misalnya pemerintah Kabupaten Morowali Utara meraih penghargaan nih Pak, yaitu sebagai pengelola sistem pengaduan pelayanan publik ya. Di layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor se-Sulawesi Tengah Pak. Betul. Kategori Pemkot dengan capaian sebesar 92% laporan pengaduan. Itu bagaimana tuh Pak awal mendengar aduan-aduan masyarakat terus akhirnya diolah lagi terus akhirnya apakah langsung Bapak mengambil tindakan kayak oke, seperti ini untuk penyelesaiannya atau ada proses lainnya nih Pak sampai mendapatkan predikat tersebut Pak? Ya, kemarin memang dalam rakor PPID yang berlangsung di Luwuk disampaikan hasil report bahwa dengan pemanfaatan spam lapor itu yang paling responsif adalah pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Nah, kan ini sistem ini dibuat oleh untuk menyerap keluhan-keluhan dari publik. Nah, itu dikirim ke nomor aduan yang sudah terpusat. Kemudian dari operator nanti itu mengirimkan kepada operator-operator yang ada di OPD masing-masing. Nah, OPD masing-masing akan menjawab persoalan-persoalan yang ada itu, kemudian di feedback kembali ke nomor daripada pelapor. Sehingga jawaban itu diterima langsung oleh pelapor berdasarkan nomor handphone yang dimiliki. Aduan-aduan apa aja sih Pak biasanya? Ya, banyak terkait pelayanan publik, kemudian beberapa hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan urusan kemasyarakatan. Nah, ini yang dominan seperti itu. Oke. Kalau dari Morowali Utara sendiri kan sudah tadi banyak sekali tuh wisatanya mau dikembangkan. Terus tadi ada kayak satu one day teluk itu ya Pak. Nah, kalau dari segi infrastrukturnya sendiri tuh bagaimana Pak? Apakah ada harapan dari Morowali Utara sendiri untuk dari pusat untuk saling support nih untuk mengembangkan pariwisata Morowali Utara ini? Iya, memang ini menjadi problem. Ada fakta yang menarik yang dikemukakan pada saat itu oleh dalam Rakornas Apkasi, Rakernas Apkasi di Bogor beberapa minggu yang lalu, ada data yang ditampilkan oleh Pak Mendagri, Pak Tito pada saat itu, yang menarik. Beliau menampilkan data di tahun 2020 di tengah pandemi melanda bangsa kita ini. Di tengah pandemi itu ada 4 besar provinsi yang pertumbuhan ekonominya masih positif. Di tengah daerah-daerah lain mengalami kontraksi dan secara nasional juga mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif. Nah, provinsi apa itu? Yang pertama adalah Maluku Utara, yang kedua Sulawesi Tengah peringkat kedua, yang ketiga adalah Papua, yang keempat adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 ini adalah 4 ranking pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada saat 2020 di tengah puncak pandemi. Tapi ada fakta yang menarik, yaitu ada data kapasitas fiskal. Beliau membagi 3, ada yang kuat, sedang, dan lemah. Yang kuat ini adalah yang PAD-nya besar, melebihi dana transfer pusat. Yang sedang ini ya kurang lebih sudah bisa mengandalkan PAD-nya secara hampir berimbang. Nah, ada yang lemah di mana daerah-daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Artinya PAD-nya masih relatif lebih kecil untuk secara proporsional untuk membiayai pembangunan yang ada. Nah, menariknya 3 kabupaten provinsi teratas ini itu ada juga di 10 besar yang tertinggal, yang paling belakang di provinsi yang ada. Artinya ini ada sesuatu yang harus segera diperbaiki ini. Mereka ini adalah daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi secara kapasitas fiskal, secara PAD masih sangat rendah. Ada di 10 terbawah. Papua itu ada peringkat kedua dari bawah. Nah, daerah-daerah yang kaya potensi sumber daya alam, Aceh itu masuk 10 besar ke bawah. Kemudian Sulawesi Tengah, Maluku Utara, ini masuk semua. 10 besar paling belakang. Dengan kapasitas fiskal yang rendah. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan besar. Artinya, sumber daya alam besar tidak otomatis meningkatkan PAD secara maksimal. Nah, tentunya ada harapan kita
dengan regulasi yang ada dari pemerintah pusat bisa memaksimalkan. Kami sangat mendukung pernyataan Bapak Presiden yang mengatakan bahwa para investor harus sebanyak mungkin melibatkan UMKM lokal. Nah, ketika ini bergerak, maka dampak itu akan terasa. Jangan lagi nanti para pemain-pemain UMKM yang mensuplai misalnya, atau yang menunjang kehadiran investasi atau industri di suatu daerah itu, malah para pemain-pemain juga yang dari Jakarta lah, seperti itu. Nah, kita berharap lokal dilibatkan. Artinya lokal, sehingga betul-betul perputaran uang dan roda ekonomi akan sangat terasa di daerah itu. Sehingga dengan demikian bisa meningkatkan PAD daerah juga secara maksimal. Yang kedua, berkaitan dengan infrastruktur tadi yang ditanyakan, kami ingin sebenarnya, kami sudah sampaikan ini juga dalam Rakernas Apkasi kemarin, kami ingin daerah-daerah penghasil yang menyumbangkan pendapatan daerah secara signifikan. Tadi saya cerita sektor pajak, kita menyumbangkan, Morowali Utara menyumbangkan pajak yang terbesar di Sulawesi Tengah. Sektor investasi, kita mendatangkan investasi sampai puluhan triliun setiap tahun. Kemudian kemudian sumbangan juga, kemarin saya menerima audiens dari Bea Cukai, juga pendapatan dari sektor Bea Cukai juga naik ke 400% dari tahun sebelumnya. Nah, harapan kita tentunya kontribusi pendapatan yang kita berikan ini akan berbanding dengan dana ataupun kegiatan-kegiatan pembangunan proyek infrastruktur yang dibangun daerah kita. Sehingga akan sangat terasa bahwa daerah kaya, maka infrastrukturnya bisa memadai, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena seringkali saya mengatakan bahwa masyarakat di sana tidak mau tahu ini jalan provinsi kah, jalan nasional kah, atau jalan kabupaten kah. Yang mereka pingin adalah kekayaan sumber alamnya sudah diambil, maka tentunya mereka ingin melihat wajah kabupatennya juga lebih baik. Nah, karena itu kita butuh dukungan pemerintah pusat, memberikan insentif, apakah itu dalam bentuk dana insentif atau proyek-proyek infrastruktur misalnya yang dibayar pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus yang bisa maksimal ke daerah-daerah yang penghasil yang menyumbangkan pendapatan bagi negara ini cukup signifikan, seperti itu. Dengan kekayaan alam yang sangat banyak, ditopang lagi infrastruktur yang baik, itu akan perpaduan yang apik sekali ya Pak, kalau misalnya Morowali Utara bisa mengembangkan hal tersebut ya Pak. Ya, sehingga sebagaimana orang mengatakan tidak terjadi kutukan daerah kaya. Karena seringkali daerah-daerah kaya malah wajahnya tidak mencimpringkan sebagai daerah yang kaya. Harus seimbang ya. Harus seimbang supaya wajah sejalan dengan potensi yang dimiliki. Nah, dari Bapak Deli sendiri nih, apa nih harapan dan mimpi Bapak untuk Morowali Utara ke depannya? Mimpi saya kabupaten ini akan menjadi kabupaten yang terdepan. Karena kenapa? Ya tadi itu, karena kita punya potensi sumber daya alam yang sangat lengkap. Baik sektor pertambangan, baik sektor perkebunan, sektor kelautan, sektor kehutanan, sektor pertanian dan perkebunan. Ini semua lengkap. Nah, sekali lagi tugas kami hari ini adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Sehingga sumber daya manusia yang mumpuni ditunjang dengan sumber daya alam juga yang potensial, maka kami yakin dan optimis kabupaten ini akan bisa menjadi kabupaten yang maju, menjadi terdepan, masyarakatnya bisa menjadi masyarakat yang sehat, cerdas, dan juga sejahtera. Amin Pak, kita doakan bersama ya, semoga tadi juga semoga harapan-harapannya juga bisa terwujud, dan juga dari bantuan pusat pun juga saling dukung ya untuk kemajuan Morowali Utara sendiri. Terima kasih banyak Pak Delis. Terima kasih banyak. Sudah bergabung di Nusaraya pada hari ini. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Amin. Saya doa yang sama. Terima kasih banyak. Demikian bincang-bincang kami bersama Pak Delis selaku Bupati Morowali Utara di Nusaraya kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Nusaraya di kompas.com. Jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tonton Nusaraya lainnya. Cari di playlist namanya Nusaraya. Sampai bertemu di program Nusaraya yang akan datang. Saya Melis Moren dan kru pamit semua. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.